Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel gue Adi Rahmadi. Kali ini gue akan ngebahas satu hal yang lumayan penting buat teman-teman yang sering berpergian keluar untuk menjumpai orang-orang baru. Apa aja itu? Di sini gue bakalan ngebahas satu hal yang membuat kalian bisa mengetahui karakter orang-orang di sekitar kalian. Ada 4 kepribadian di antaranya. Jangan lupa di subscribe dulu, oke? Oke, jadi yang pertama bisa dinamakan dengan karakter ini sanguine. Nah, orang-orang sanguine ini memiliki kepribadian yang umumnya ingin memiliki kesenangan, dan dia juga ramah, gampang berteman, dia juga punya optimisme yang sangat tinggi, emosional yang lumayan luar biasa. Nah, orang-orang seperti ini banyak dibutuhkan oleh orang-orang yang langsung bertatapan langsung dengan orang-orang baru. Cuma di sisi lain, orang-orang sanguine ini mempunyai kepribadian yang lumayan tidak baik, yaitu dia kalau kita cek di kamarnya itu nggak terlalu rapi, bisa dikatakan berantakan. Semaunya, dan dia juga kalau berpenampilan biasanya harus lebih diperhatikan oleh orang-orang terdekatnya. Karena dia tuh salah satu orang yang lumayan tidak peduli dengan penampilannya, yang penting dia enjoy, yang penting dia sampai tujuannya. Jadi orang-orang seperti ini memiliki kebiasaan yang lumayan tidak baik, cuma orang-orang sanguine ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena dia gampang berteman, ramah, dan juga emosional yang lumayan tinggi. Oke, jadi yang kedua ini nama karakternya itu melankolis. Nah, melankolis ini memiliki kepribadian yang umumnya ingin menginginkan kesempurnaan. Dia juga introvert, susah bergaul, terus dia juga buruknya dia pesimis pada sesuatu yang ia tuju. Cuma hal baiknya dari melankolis ini, dia memiliki keinginan yang cukup baik karena dia ini salah satu orang yang menginginkan kesempurnaan di mungkin dari pekerjaan, dari pelajaran, dari fashion. Nah, orang-orang melankolis ini biasanya orang-orang yang cukup pandai, cukup pinter karena mereka di sisi lain rapih, ulet, cuma kurang baiknya dia ini introvert, susah bergaul dengan teman-teman, berbanding kebalik dengan orang-orang sanguine tadi yang ramah, yang gampang bergaul. Nah, orang-orang seperti ini biasanya bisa dijadikan sekretaris di suatu perusahaan. Baiknya ini, melankolis ini sangat amat banyak diperlukan perusahaan-perusahaan untuk menjadi tempat database seseorang untuk membangun sebuah perusahaan yang lumayan baik. Oke, yang ketiga ini kepribadian bisa dinamakan dengan koleris. Nah, orang-orang koleris ini memiliki kepribadian yang umumnya ingin memiliki kekuasaan. Dia juga tegas, dia juga berorientasi tinggi, terus dia juga teratur, tidak emosional. Namun baiknya dia sangat optimis pada tujuannya. Dia juga terus terang. Orang-orang yang memiliki kepribadian seperti ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin, mulai dari ketua kelas, mulai dari ketua OSIS, mulai dari ketua BEM, mulai sampai manajer perusahaan. Nah, kenapa orang-orang kepemimpinan ini harus memiliki sifat koleris? Karena di sifat koleris ini mereka harus mempunyai sifat ketegasan agar menjadi acuan anggota-anggotanya atau karyawannya. Namun di sisi lain, jika orang yang mempunyai karakter koleris ini terlalu berlebihan, mereka akan menjadi orang yang sok berkuasa, mungkin bisa saja dia bisa disebut sebagai diktator. Nah, jadi kita harus mengontrol jika punya kepribadian semacam koleris ini. Oke, yang terakhir, yang keempat, namanya phlegmatis. Nah, orang-orang dengan kepribadian phlegmatis ini
pada umumnya menginginkan kedamaian, introvert, tidak emosional, biasa saja, berkemauan kuat, berorientasi pada hubungan. Namun dia sangat pesimis pada tujuannya dan digerakkan sama tujuannya tersebut. Sifat dari pragmatis ini lumayan pandai untuk bergaul, menjadikan orang-orang terdekat untuk menyukainya. Terus orang pragmatis ini juga bisa dijadikan sebagai pelobi yang baik karena mempunyai hubungan yang lumayan baik. Namun di sisi lain, jika dia terlalu over, maka dia akan sangat tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Yang tadinya pandai bergaul akan menjadi bodoh amat. Yang tadinya bisa berbicara dengan baik, mungkin dia lebih jadi pendiam. Nah, itu sisi lain dari pragmatis ini. Segitu aja yang bisa gue sampaikan 4 kepribadian ini. Jadi buat teman-teman yang misalkan punya teman di antaranya yang berkarakter seperti ini, nah itu bisa dijadikan bahwa dia itu punya kepribadian seperti ini gitu. Nah, bagi teman-teman yang suka sama video ini, silahkan di like, jangan lupa di subscribe juga karena subscribe itu gratis. Terus gue juga terima kasih buat teman-teman yang masih support gue. Segitu aja, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.